Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada hari ini pada pembelajaran SBDP tema 1 subtema 1. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian jangan lupa ya untuk selalu menyiapkan alat tulis seperti buku dan pulpen, kemudian menyiapkan gadget atau handphone plus dengan baterai yang penuh dan berisi kuota ya anak-anak. Karena seperti kita ketahui sekarang kita masih belajar dalam pembelajaran daring, sehingga handphone itu sangat penting bagi pembelajaran kita. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya pembelajaran hari ini dapat dinilai pahala oleh Allah. Yuk kita mulai belajar hari ini. Nah, kalian sudah melihat? Ya, apakah kalian tahu bangunan apakah ini? Ya, ini adalah bangunan Candi Borobudur. Adakah yang sudah pernah berkunjung ke Candi Borobudur? Nah, kalau sudah, kalian pasti akan tahu apa saja yang ada di Candi Borobudur. Apa saja yang dapat kalian lihat pada bangunan Candi Borobudur? Nah, yang pertama tentu kalian sering sekali atau banyak sekali patung yang terdapat di Candi Borobudur. Dan yang kedua adalah relief yang terdapat pada dinding Candi Borobudur. Namun, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas lagi tentang Candi Borobudur, tapi kita akan memahami dan membuat tentang patung. Nah, adakah kalian sudah pernah melihat patung? Tentu kalian sudah pernah melihat patung ya. Apakah kalian tahu apa itu patung? Nah, patung adalah salah satu karya seni 3 dimensi karena memiliki ukuran, panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Ciri-ciri sebuah patung antara lain mempunyai warna, tekstur, dan juga bentuk. Nah, di sini kalian sudah melihat ya contoh-contoh patung. Ada patung Monas dan juga ada patung Jenderal Sudirman yang sedang menaiki kuda. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta dapat dilihat dari segala arah. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Tujuan pembuatan patung adalah untuk dinikmati keindahannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu patung religi. Patung religi dibentuk dengan maksud sebagai fasilitas melaksanakan ibadah dan bermakna religius untuk beberapa umat beragama. Tapi di Indonesia kita kenal ya beberapa agama yang sering menggunakan patung sebagai sarana ibadahnya. Dan yang kedua yaitu patung monumen. Patung monumen dibuat untuk memperingati atau mengenang kembali kejadian dan peristiwa yang historis atau jasa seorang pahlawan di waktu silam. Nah, seperti kalian lihat di sebelahnya itu ada foto sebuah monumen Jenderal Gatot Subroto yang sering kalian lihat di Purwokerto, tepatnya di depan Rumah Sakit Margono ya. Tentunya kalian sudah pernah melihatnya. Nah, yang ketiga yaitu adalah patung seni. Patung seni dibuat mempunyai tujuan sebagai kreasi seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati kecantikan bentuknya. Ini contohnya patung singa yang terbuat dari kayu-kayu ini sengaja dibuat untuk dinikmati kecantikannya ya. Selanjutnya yaitu ada patung kerajinan. Patung kerajinan umumnya dibuat untuk dipasarkan atau dijual. Patung jenis ini dibuat oleh beberapa pengrajin. Contohnya ini adalah patung yang ada di gantungan kunci. Nah, tentu kalian pernah melihat ya patung-patung jenis ini. Contohnya saat kalian berkunjung ke beberapa tempat rekreasi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, atau Baturaden, itu ada gantungan-gantungan khas yang terbuat dari patung yang melambangkan tempat tersebut. Yang kelima yaitu patung arsitektur. Nah, patung arsitektur dibuat untuk mendukung dalam konstruksi bangunan dan bernilai seni atau keindahan. Contohnya ini ada patung yang terdapat di dalam tembok ya, seperti sedang menyangga sebuah bangunan. Nah, ini adalah contoh patung arsitektur. Fungsinya untuk keindahan juga untuk menopang bangunan itu sendiri. Ini adalah tiang yang dibentuk seperti patung. Yang selanjutnya yaitu ada patung dekorasi. Nah, patung dekorasi ini dibuat dengan maksud untuk menghiasi bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah atau taman bermain. Contohnya adalah patung angsa. Nah, kalian pernah melihat ya patung angsa?
yang mempunyai kolam tentunya ada beberapa ornamen penghias seperti patung angsa atau patung bunga teratai. Nah, itu namanya patung dekorasi. Nah, setelah kalian mengenal apa itu seni patung, sekarang mari kita mencoba membuat patung sederhana. Kita akan membuat patung menggunakan plastisin yang kita buat sendiri anak-anak. Kita akan membuat patung yang bentuknya buah, tidak perlu sulit-sulit ya. Jadi kita akan membuat patung bentuk buah, dan buah itu adalah hasil dari perkembangbiakan generatif. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang IPA kan? IPA tentang perkembangbiakan generatif. Nah, kira-kira patung apa saja yang bisa kita buat dan buah apa saja yang sebagai hasil dari perkembangbiakan generatif? Ayo kita lihat bareng-bareng. Nah, di sini adalah contoh buah hasil perkembangbiakan generatif. Banyak sekali ya contohnya. Ada mangga, ada terong, kelapa, jagung, jambu mede, durian, jeruk, tomat, pepaya, dan jambu biji. Nah, untuk membuat patung buah-buah ini kalian boleh memilih mana saja buah atau sayur mana saja yang bisa kalian jadikan patung ya. Bu Guru minta satu patung saja, minimal satu patung. Namun kalau kalian mau membuat lebih dari satu juga tidak apa-apa. Nah, di sini misalnya kalian ingin membuat patung terong. Jadi ada dua warna yang akan kita mainkan, yaitu ungu dan hijau. Nah, begitu juga dengan jagung atau durian. Nah, di sini ada beberapa warna. Kalian nanti akan mencoba membuat plastisin sendiri ya. Nah, kalian boleh memilih ini, boleh memilih buah apa saja yang akan dijadikan patung. Setelah itu mari kita belajar cara membuat plastisin sendiri dengan menggunakan tepung terigu. Nah, langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk membuat plastisin dari tepung terigu. Yang pertama kita harus menyiapkan alat. Nah, di sini alatnya tentunya ada mangkuk atau baskom. Tentunya kalian di rumah sudah punya mangkuk dan baskom ya. Terus ada sendok dan gelas. Alatnya mudah ditemukan di rumah kita. Dan selanjutnya ada bahan. Bahannya yaitu ada 2 gelas terigu. Yang kedua yaitu 2 sendok minyak sayur. Yang ketiga ada 4 sendok garam yang halus. Garam halus loh ya. Dan yang keempat adalah air hangat secukupnya. Dan bahan-bahan ini itu boleh kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi tidak harus sama dengan bahan yang ada di dalam video ini. Nah, selanjutnya setelah kalian menyiapkan semua ini, yuk kita simak video cara membuat plastisin dengan terigu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing cara membuat plastisin atau play-doh dari tepung terigu yang pastinya aman buat si kecil. Bahan-bahannya 6-7 sendok makan atau kurang lebih 200 gram tepung terigu. Pewarna makanan, minyak secukupnya, air kurang lebih 50 ml, garam 2 sendok makan. Langkah pertama, masukkan tepung terigu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian masukkan 2 sendok makan garam halus. 1, 2. Kemudian diaduk-aduk sampai merata.
Langkah selanjutnya, masukkan pewarna makanan ke dalam air. Kemudian aduk merata. Selanjutnya, masukkan air ke dalam mangkok sedikit demi sedikit. Kemudian aduk sampai merata. Setelah tercampur seperti ini, kita lanjutkan mengaduknya menggunakan tangan. Selanjutnya kita aduk atau kita uleni menggunakan tangan sampai tercampur rata. Kalau misalnya adonannya terlalu lembek, bisa ditambah tepung sedikit demi sedikit. Setelah menjadi adonan seperti ini, atau setelah kalis, kita tambahkan sedikit minyak. Fungsinya minyak supaya tidak lengket waktu dibuat mainan. Kita aduk-aduk sampai benar-benar siap untuk digunakan. Hasil adonannya seperti ini. Jika terlalu lembek, bisa ditambah dengan sedikit tepung. Dan jika masih lengket, bisa ditambah dengan sedikit minyak. Untuk cara penyimpanannya, biar tetap berminyak, kita masukkan ke dalam wadah tertutup seperti ini, atau dimasukkan ke dalam plastik. Seperti ini. Jika tekstur plastisin atau pledohnya waktu mau digunakan itu agak keras, bisa dikasih minyak sedikit, kemudian ditekan-tekan, maka dia akan lembek seperti semula. Ini tadi video cara membuat plastisin atau pledoh dari tepung terigu. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba dan selamat berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian tadi telah melihat video cara membuat plastisin dengan terigu. Semoga kalian paham ya, dan video itu tidak harus dijadikan patokan kalian dalam membuat plastisinya. Tapi kalau kalian punya cara sendiri yang lebih mudah, silahkan, Bu Guru tidak membatasi. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tugas SBDP tema 1 subtema 1. Di sini, buatlah patung sederhana berbentuk buah dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, bentuk buah bisa memilih seperti yang sudah dicontohkan. Tadi sudah banyak sekali ya contohnya, ada pepaya, mangga, terus kelapa dan sebagainya. Kalian
memilih satu buah patung saja minimal. Kalau kalian ingin membuat lebih dari satu juga tidak apa-apa. Patung tersebut dibuat dengan dimensi paling kecil 10 x 10 cm atau boleh lebih besar. Dan selanjutnya, fotolah alat dan bahan, proses pembuatan plastisin dan plastisin setelah jadi. Nah, jadi kalian harus memfoto bahan-bahannya, alat-alatnya, terus proses pembuatan plastisin dan sampai plastisin jadi, dan tentunya juga proses pembuatan patung. Dan yang keempat, kirim foto-foto tersebut kepada bapak atau ibu guru. Yang kelima, videokan patung dengan memaparkan patung buah apa yang dibuat dan bagaimana cara perkembangbiakan buah tersebut. Jadi setelah kalian selesai membuat plastisin, kalian membuat patung, dan setelah patungnya selesai, kalian jelaskan, bapak ibu guru, ini adalah patung buah kelapa. Buah kelapa ini berkembang biak dengan cara seperti ini, ya. Kalian, dan itu divideokan, dan video tersebut dikirim ke bapak atau ibu guru. Batas akhir pengumpulan video tersebut adalah hari Sabtu 24 Juli 2021 atau 1 minggu dari sekarang. Gimana? Paham kan anak-anak? Semoga tidak ada kendala dalam proses pembelajaran ini dan proses praktik di rumah ya. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke bapak atau ibu guru melalui WA. Oke? Dan alhamdulillah, serangkaian pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini menjadi amal ibadah kita sehingga kita diberikan pahala oleh Allah. Oke? Sekian dari Ibu Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.